Baik, kita lanjutkan ke contoh pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi objektif. Nah, contoh ini kita disuruh menentukan nilai maksimum. Jadi hanya nilai maksimum dari sebuah fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 3y dengan faktor kendala atau bentuk sistem pertidaksamannya adalah 2x tambah y kurang dari 6, x tambah 2y kurang sama dengan 6, x besar sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Pertama adalah kita gambarkan sketsanya, tentukan kemudian daerah penyelesaian dari fungsi kendaraan ini, faktor kendalanya dalam bentuk diagram kartesius. Baik, langkah pertama kita gambarkan garis 2x tambah y sama dengan 6. Nah, ini gambar dari persamaan ini kita tentukan persamaan. Untuk 2x tambah y sama dengan 6, seperti biasa kita buat x-nya 0. Kita hilangkan berarti x-nya, hasil y-nya sama dengan 6. Kemudian kita buat y-nya sama dengan 0. Berarti y-nya kita hilangkan di sini, tinggal 2x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 3. Maka diperolehlah 2 titik 0,6 titiknya di sini. Kemudian 3,0 titiknya di sini. Dan kita gambarkan dalam bentuk garis, sketsa garis. Kita gambarkan garisnya. Oke, ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 6. Selanjutnya kita gambarkan x tambah 2y sama dengan 6. Sama dengan sebelumnya, kita anggap x-nya 0. Berarti x-nya 0, 2y sama dengan 6. Diperolehlah nilai y-nya 3. Selanjutnya kita anggap nilai y-nya 0. Berarti 2y-nya hilang, tinggal x-nya sama dengan 6. Maka diperoleh koordinat 0,3 di sini. Kemudian 6,0 titiknya di sini. Kita gambarkan garis tersebut dalam koordinat kartesius. Garisnya diperoleh. Ini adalah garis dari x tambah 2y, x tambah 2y sama dengan 6. Nah, kemudian langkah berikutnya kita gambarkan garis x sama dengan 0. Nah, garis x sama dengan 0 itu berarti berhimpit dengan sumbu y. Ini sama dengan garis x sama dengan 0. Dan y sama dengan 0 berarti berhimpit dengan sumbu x. Ini namanya garis y sama dengan 0. Nah, sekarang kita arsir daerah yang termasuk dalam bentuk persamaan ini. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil daerah yang diarsir. Pertama, x besar dari 0, berarti ke kanan. Kemudian y besar dari 0, berarti ke atas garisnya. Sebenarnya ke semua, ya. Tapi karena ini sebelah kanan dan kiri berarti sama letak di kuadran pertama. Kemudian 2x tambah y kurang dari 6. 2x tambah y sama dengan 6. Berarti kalau kurang dari, yang diarsir adalah sebelah kiri. Kita pakai panduan x, ya. Sebelah kiri dari garis. Berarti sebelah kirinya adalah ini. Gini. Kemudian untuk x tambah 2y kurang dari 6. Ini garisnya 2x 6, berarti sebelah kiri juga ini daerahnya. Kita arsir langsung ke daerah yang sesuai dengan daerah penyelesaian. Nah, jadi inilah daerah yang membatasi dari bentuk penyelesaian pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Jadi daerah yang diarsir adalah daerah ini. Inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel atau faktor kendala tadi. Nah, dari gambar ini kita ambil ada beberapa titik pojok atau titik ekstrim tadi. Kita tentukan titiknya. Pertama, ini di O, ini titik A, ini titik B, dan ini adalah titik C. Ini sebagai titik ekstrimnya. Nah, setelah itu kita tentukan koordinat dari keempat titik tadi. Ini berarti A di titik
3,0. C ini titik 0,3. Sedangkan B ini adalah titik potong antara garis X tambah 2Y sama dengan 6 dan garis 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, cara penyelesaiannya kita gunakan dengan cara eliminasi. Kita eliminasikan X tambah 2Y, kita tuliskan di sini, sama dengan 6. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 6. Oke, kita kalikan yang atas ini dengan 2, yang atas tetap, sehingga diperolehlah 2X tambah 4Y sama dengan 12. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 6. Kita kurangkan, diperolehlah hasil 6 kurangkan ini 3Y, ini habis, dapatlah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan yang di atas ini, maka X tambah Y nya gantikan 2, 2 kali 2 jadi 4 sama dengan 6, diperolehlah nilai X sama dengan 2. Berarti koordinat titik B nya 2,2. Oke, 2,2. Nah, untuk titik O ini otomatis hasilnya adalah 0,0. Sekarang kita selesaikan dengan menggunakan metode dengan menggunakan titik pojok atau titik ekstrim supaya kita peroleh nilai objektifnya tadi. Nah, kita masukkan, tadi tuliskan bahwa nilai objektif titik fungsi objektifnya adalah X, Y sama dengan 2X tambah 3Y. Nah, kita masukkan titik A. Titik A adalah 3,0. K diperolehlah, kita gantikan X nya 3, jadi 2 kali 3 6, 0 kali 3 0, hasilnya 6. Kemudian titik B 2,2, kita masukkan kemari langsung, berarti X nya ganti 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, hasilnya adalah 10. Kemudian titik C nya adalah 0,3, berarti 2 kali 0 0, 3 kali 3 9, diperoleh nilainya adalah 9. Sedangkan 0,0 hasilnya pasti 0. Nah, karena diminta adalah nilai maksimum, maka dari ketiga titik A, B, C ini nilai maksimumnya adalah 10. Nilai maksimum. Kesimpulannya, jadi nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 3y adalah 10. Oke, nah ini cara menyelesaikan nilai maksimum dari fungsi objektif 2x tambah 3y. Nah, ini hanya nilai maksimumnya. Kalau mau mencoba menggunakan garis lidik, saya kira bisa dilakukan ya dengan cara yang sama, yaitu dengan memasukkan nilai fungsi objektif ini dalam bentuk persamaan ya. Nanti boleh kamu coba caranya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke contoh berikutnya, yaitu menentukan nilai minimum dari fungsi objektif fx, y 3y, fx, y 3x tambah y dengan faktor kendala 2x tambah y besar sama dengan 4, x tambah y besar sama dengan 3, x besar sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Pertama, langkah pertama sama dengan cara sebelumnya. Kita gambarkan garis dari masing-masing bentuk persamaan ini dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, untuk garis 2x tambah y sama dengan 4, untuk x-nya 0, untuk x sama dengan 0, maka diperolehlah y-nya sama dengan 4. Kemudian untuk y-nya 0, diperolehlah x-nya sama dengan 2. Oke, kita gambarkan 0,4, berarti 0,4 di sini,
kemudian 2,0. Kita gambarkan garis yang membentuk 2x tambah y sama dengan 4. Oke, inilah garis dari 2x tambah y sama dengan 4. Kemudian gambar yang kedua, x tambah y sama dengan 3, sama dengan sebelumnya. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 3, kalau y-nya 0 berarti x-nya 3. Berarti y-nya adalah 3,0 dan 0,3. Kita gambarkan garisnya. 3, kita gambarkan garisnya seperti ini. Nah, diperolehlah titik garis x tambah y sama dengan 3. Nah, untuk garis x sama dengan 0 berarti dia berhimpit dengan sumbu y. Garis y sama dengan 0 berarti berhimpit dengan sumbu x. Nah, yang diminta adalah pertama x besar dari 0, y besar dari 0. Berarti ini dari x ke atas, kemudian ini naik ke atas, ini nandakan yang ini, kemudian ini juga ke kanan, y besar dari 0, kemudian x 2x tambah y besar dari 4, berarti yang diarsir adalah ke kanan juga, ini ke kanan, kemudian x tambah y juga besar dari 0 berarti ke kanan. Maka kalau kita gambarkan daerah yang diarsir, ini adalah seperti ini diarsir ke kanan, ini ke kanan, batasan di sini, ini ke kanan, terus kanan, daerah yang diarsir, ya seperti ini. Jadi dari gambar ini titik pojok yang diperoleh adalah 1, ya, katakanlah ini titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Ada titik pojok. Nah, untuk koordinat titik C ini adalah titiknya 0,4, kemudian titik A nya 3,0. Titik B kita cari dengan cara eliminasi. Kita eliminasikan kedua titik tadi. X tambah y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 4, kita kurangkan, min 1, dikurangi 0 habis, 3 kurang 4, min 1, ini min x, ya, min 1x, jadi x sama dengan 1. X sama dengan 1, x tambah y sama dengan 3, x nya 1 berarti y nya sama dengan 2. Maka diperolehlah titik B nya, titiknya adalah 1,2. Nah, setelah kita peroleh ketiga titik ekstrim ini, maka kita masukkanlah titik ekstrim ini dalam bentuk fungsi objeknya tadi. Jadi untuk titik A, kita tuliskan dulu fungsi objektifnya, fx, y sama dengan 3x tambah y. Untuk titik A 3,0, berarti kita langsung aja nih masukkan 3,0, maka diperoleh hasil 3 kali 3 9, y nya gantikan 0, ini hasilnya 9. Kemudian titik B yaitu titiknya 1,2, kita masukkan ke fungsi objektifnya, 1 kali 3 3, y nya gantikan 2, hasilnya adalah 5. Kemudian yang C titiknya adalah 0,4, berarti x nya gantikan dengan 0, hasilnya 0, y nya gantikan 4, dijumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, dari ketiga titik ini bisa kita bandingkan bahwa nilai minimum, berarti kita ambil nilai yang terkecil, berarti nilai minimum adalah 4, karena ini yang terkecil. Jadi kesimpulannya, di nilai minimum fungsi objektif f(x, y) dari 3x tambah y adalah
Oke, saya kira ini contoh dari penyelesaian nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi objektif. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang model dari program linear. Terima kasih.